بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول وتمام كل صلوة معمول وإلى حضرة سيدنا النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الصحابة والقرابة والتابعين من بإحسان يوم الدين على هدينا وفي كل نية صالحة ببركة هذا المجلس بركة بجاه النبي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، والصلاة والسلام على خير الإنسان سيدنا مولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وذريته إلى آخر الزمان. أما بعد. Dan kita muliakan, kita hormati para habaib, para asatidz, wabil khusus sahibul bait Haji Sufyan sekeluarga, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan inayahnya jualah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini berlanjut sampai ke surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita masuk dalam bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mana Allah wajibkan kita semua berpuasa, dan untuk menjalankan puasa Ramadan agar bisa khidmat diperlukan ilmu pengetahuan dan kesiapan mental dan keperluan lainnya. Bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi ada yang lebih dari itu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan itulah diturunkan Allah Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, diturunkan dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit pertama. Kemudian diturunkan bertahap selama 23 tahun atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung, kitab yang mengatur, menunjukkan segala apa yang kita perlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada satu kitab yang diturunkan Allah ke dalam dunia melainkan semua tercakup di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tidak ada sesuatu yang kami lewatkan di dalam Al-Quran itu. Segala keperluan kita, kebutuhan kita, semua ada dalam Al-Quran. Orang mau kaya, ada Al-Quran menerangkan, menunjukkan caranya. Orang mau sukses, ada Al-Quran menunjukkan jalannya. Orang mau hidup bahagia, Al-Quran menunjukkan bagaimana caranya. Semua yang kita butuhkan ada dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tetapi yang demikian itu tidak kita temukan kalau kita hanya sekedar baca Al-Quran. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir khatam, dapat pahala pasti. Tetapi untuk petunjuk jalan itu diperlukan pendalaman terhadap makna-makna Al-Quran.
Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri, ahlal Quran. Tanyalah kepada orang yang bisa Al-Quran. Jikalau kalian tidak mengetahui bagaimana arahan, petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Orang menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pergaulan, bagaimana supaya bisa bagus, lurus, Al-Quran ada menjelaskan. Semua yang kita perlukan ada dalam Al-Quran. Bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup berkah, dalam Al-Quran pun dijelaskan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seluruh makna Al-Quranul Karim menurut para ulama ahli tafsir dari awal sampai akhir, Al-Quranul Karim itu makna-maknanya terkandung semua dalam surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu satu surah pendek, tapi maknanya sebiji Al-Quran. Sebiji Al-Quran itu ada dalam surat Fatihah. Makanya itulah satu-satunya surah yang kita diwajibkan Allah membaca setiap hari. Karena itu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Suratul Fatihah yang disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap hari ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama tafsir lagi mengatakan seluruh makna yang terkandung dalam Al-Fatihah itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Fatihah itu hebat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Quran sebijian ada dalam Fatihah, seluruh Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah hebat, agung, lebih lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak mempunyai faidah dari segi fadilatul amal, dari segi fadilat amal. Banyak Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai faidah-faidah. Di dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas disebutkan, kalau kita tidak punya guru pembimbing rohani, lalu ingin hidup ini lurus, mencapai keridaan Allah, amalkan Bismillahirrahmanirrahim setiap hari sebanyak 786 kali. Sehari 786 baca setiap hari. Maka kita akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana jalan untuk menuju kepada keridhaannya. Ada perlu guru. Kalau kita tidak mendapatkan guru, amalkan Bismillahirrahmanirrahim 786. Orang punya toko, punya dagangan, tidak laku, jadi kita kada payu berdagang. Kayak apa tokonya supaya payu berdagang? Baca Bismillahirrahmanirrahim di toko 786 kali. Setiap hari baca di toko Bismillahirrahmanirrahim 786. Ibarat boleh kada membuat duit, membuat pahalanya tak boleh. Itu salah satu faidah dari Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan pula bahwa di akhirat itu ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Itu Quran menyebutkan Zabaniyah. Berapa orang Zabaniyah? Ini 19 orang. Apa tugas Zabaniyah? Menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Itu tugas malaikat Zabaniyah. Kita maksiat, siapa yang memukuli kita? Ya Zabaniyah itu di akhirat. Orang berbuat ini maksiat, siapa yang menghukum kita di sana? Malaikat Zabaniyah. Berapa jumlahnya? 19 orang. Itu pimpinannya, jumlah anak buahnya beribu-ribu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 19 orang malaikat Zabaniyah itu tidak akan menyentuh orang-orang yang setiap hari mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Ba 1, sin 2, mim 3, hitung aja 19 huruf. Sama dengan jumlah malaikat Zabaniyah, 19 malaikat Zabaniyah. Masing-masing satu huruf mengurus malaikat Zabaniyah satu orang.
Kalau kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam sehari minimal 3 kali, pagi sore, itu sudah cukup untuk mengawal agar kita tidak disentuh oleh malaikat yang menyiksa nanti di akhirat. Nah, itu bagian dari fadilah keutamaan orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Menurut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minal Fatihah. Satu ayat dari Fatihah. Makanya orang kada baca Bismillahirrahmanirrahim, sembahyangnya kada sah. Menurut mazhab Syafi'i, karena Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari Fatihah. Nah, ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang kedua. Kalau mazhab lain Syafi'i, yang pertama Alhamdulillah ayatnya. Makanya ada orang sebagian kita kaum muslimin yang begitu sembahyang Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin kada bismillah, itu lain mazhab Syafi'i, menganggap bahwa Alhamdulillah itu ayat pertama. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh para ulama tafsir dijelaskan, alhamdu itu ada alif lam pemulaan, alhamdu. Alif lam itu ujar mereka listighraqil jenis, menghabiskan jenis pujian. Sehingga tidak ada satu pujian pun melainkan untuk Allah. Tidak ada yang bisa dipuji, apapun, siapapun, hanya Allah yang bisa dipuji. Karena hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan dan kebesaran. Nah, oleh karena tidak ada yang berhak untuk dipuji, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memuji makhluk Allah, kita mesti ingat bahwa pada hakikatnya kita memuji pencipta makhluk itu. Karena hanya penciptanya yang berhak dipuji, bukan ciptaannya. Kalau kita dipuji, kita harus ingat bahwa sebenarnya orang bukan muji kita, tapi muji yang menciptakan kita. Karena alhamdulillah itu menghabiskan pujian hanya untuk Allah. Selain Allah tidak bisa dipuji. Tapi kita boleh muji, boleh dipuji. Ya, mesti ingat bahwa kalau orang memuji kita, sebenarnya memuji yang menciptakan kita. Kalau kita memuji orang, hakikatnya kita memuji orang yang menciptakan orang tersebut. Supaya kita kada lepas dari alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada 4 jenis pujian. 1, hamdul qadim lil qadim. Pujian qadim untuk yang qadim. Allah memuji dirinya. Ini namanya pujian yang qadim untuk yang qadim. Seperti surat Fatihah. Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Hamdul qadim lil qadim. Yang kedua, hamdul qadim lil hadis. Pujian dari Allah kepada yang baharu. Allah memuji ciptaannya. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu wahai Muhammad sungguh punya budi pekerti yang agung. Ini pujian Allah kepada Nabi kita. Pujian dari yang qadim kepada yang baharu. Yang ketiga, pujian baharu kepada yang qadim. Pujian kita terhadap Allah. Kita imbang makan, alhamdulillah. Itu kita baharu memuji yang qadim. Yang keempat, pujian dari yang baharu kepada yang baharu. Nah, kita memuji sesama kita. Bolehkah kita memuji sesama kita? Boleh. Dan sunnah. Kita memuji kawan kita, kita memuji saudara kita, memuji laut, memuji gunung, bagus. Itu sunnah. Tetapi pujian kita sesama kita ini menjadi satu nilai pahala
apabila meliputi beberapa syarat. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pujian kita kepada sesama kita menjadi perbuatan yang tercela. Jadi sebelum kita memuji seseorang, kita harus tahu dulu syaratnya. Kayak apa pujian kita ini supaya mendatangkan pahala, bukan mendatangkan dosa. Imam Al-Ghazali mengatakan, kita memuji sesama kita sebagaimana Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar Nabi, seandainya iman seluruh alam semesta ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, niscaya iman Abu Bakar menang. Ini pujian yang luar biasa kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, kita boleh memuji sesama kita, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, an la yufrid, jangan kelewatan. Kita boleh memuji sesama kita, tapi satu syaratnya jangan kelewatan. Bila kelewatan, dusta ngarannya. Kada jadi puji. Bila dusta, kada jadi pahala. Contohnya yang kelewatan apa? Apabila kita memuji seseorang dengan ungkapan kata-kata luar biasa, dusta. Nyatakan itu, Bungas mana orangnya luar biasa, dusta. Dusta. Masa luar biasa? Biasa. Yang berhak luar biasa itu makhluk ini hanya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bos ini tuh alim benar, alimnya luar biasa, dustainya tuh. Ini sudah pujian dosa. Kalau kita memuji orang alim, kita sebut luar biasa ilmunya. Ini sudah pujian dosa. Yang punya ilmu luar biasa hanya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain pada Rasulullah biasa ilmunya. Ada melihat orang bungas, luar biasa bungasnya, berdosa. Jadi jangan sekali-kali pujian itu ada luar biasa. Boleh muji, oh, sangat alim misalnya, oh sangat bungas, oh sangat boleh. Tapi jangan sampai keluar biasa. Karena yang basyaran lakal basyar itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita puji guru kita, kita puji kawan kita, puji anak bini laki kita. Boleh puji, tapi satu syaratnya la yufrid, jangan lampau batas. Kayak apa lampau batas? Luar biasa. Luar biasa. Melihat indahnya gunung, luar biasa, jangan. Buangi luar biasanya. Karena apa-apa yang di dunia ini semua biasa. Yang di surga itu hanya luar biasa kayaknya. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah kalau di surga kayaknya melihat gunung itu baru luar biasa. Surga melihat bidadari, wah luar biasa. Kalau dalam dunia biasa. Kita puji orang luar dustainya. Jadi kada berpahala lagi pujian kita. Satu, la yufrid, jangan melampau batas. Yang kedua, pujian itu bisa mendatangkan ibadah pahala kepada kita. At-tahaqquq, pasti. Kita jangan memuji sesuatu yang kita belum tahu pasti. Misalnya, oh si jin itu luar biasa takwanya. Nah itu sudah salah. Kenapa? Karena yang tahu takwa itu hanya Allah. Yang pasti kita belum tahu pasti kayak apa takwanya. Kalau kita sering melihat orang sembahyang, lalu kita puji, wah itu orang penyembahyang, wajar. Kita melihat ini penyembahyang. Orang tuh suka bersedekah, lalu kita sebut, oh itu orang luar biasa, misalnya kata-kata yang salah, luar biasa. Oh itu orang penyedekah, kita puji. Kenapa? Kita melihat rencap berbagi duit, boleh. Tapi kalau orang, bahwa itu orang sangat sabar. Nah sabar ini perkara hati. Jangan sampai memuji orang tuh sabar, jangan. Kenapa? Karena tahaqquq, memastikan sabar itu kita kada bisa. Jadi yang kita puji itu yang kita pastikan. Jangan yang kita kada tahu pasti.
Kita pastikan. Syarat yang kedua. Jadi memuji sesuatu memang pasti. Kita lihat seorang, orangnya memang setiap malam sembahyang malam. Ayo kita sebut sidin itu penyembahyang malam. Kita melihat seorang. Tapi kalau sidin itu takwa, nah jangan. Karena takwa itu dalam hati. Hanya Allah yang tahu ketakwaan seseorang itu. Nah, dua, yang ketiga, kita boleh memuji sesama kita. Yang ketiga, jangan sampai menimbulkan yang dipuji itu sombong. Jangan sampai menimbulkan yang dipuji ini angkuh. Atau bininya angkuh. Karena lakinya kita puji. Atau anak cucunya angkuh. Jangan. Jadi kita memuji orang itu harus kita lihat. Ini mau puji angkuh ada orang ini. Mau angkuh ada usah dipuji. Kenapa? Karena mengolah kita jadi dosa. Nah, yang keempat, jangan sampai memuji sesama itu hanya untuk mencari sesuatu kepentingan duniawi. Nah, kalau kita hendak misalnya supaya di sini diterima orang, kita harus memuji, membakal situ maka jangan. Kita bisa bertempat di suatu desa supaya kita dihormati, diperhatikan oleh orang desa, kita puji-puji pembakalnya. Nah, itu kada boleh. Kita memuji bukan karena Allah. Nah, itu beberapa lain syarat puji-pujian sesama kita agar pujian kita mendatangkan pahala, mendatangkan keuntungan di akhirat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ayat kedua surat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja habis sudah untuk Allah Ta'ala. Yang lain kadang-kadang dipuji-puji lagi. Artinya setiap kita memuji, kita mesti ingat yang dipuji sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabb artinya Tuhan, ilah artinya Tuhan. Ilahi, hai Tuhanku. Rabbi, hai Tuhanku. Sama pada Tuhan. Cuma kalau Rabb itu Tuhan sebagai pencipta alam, penjaga alam, pemelihara alam, itu Rabb. Kalau Tuhan sebagai sesuatu yang disembah, itu ilah. Boleh kita berdoa, ya Rabbi, hai Tuhanku yang menciptakan alam semesta. Boleh kita berdoa, ya Ilahi, hai Tuhanku yang satu-satunya disembah. Jadi ilah, uluhiyah itu hanya sesembahan kita, hanya Allah. Kalau Rabb, Tuhan pencipta bumi ini. Nah, alamin, alam semesta yang disebut alam itu masih Allah, yang selain dari Allah disebut alam. Apakah selain Allah itu namanya adalah alam. Nah, itu ayat yang pertama, alhamdulillah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini kalimat yang besar fadilatnya. Kita makan tuntung, alhamdulillah. Disuruh. Kita keluar WC, alhamdulillah. Gufranak, alhamdulillah. Kita memakai pakaian, alhamdulillah. Bahkan kalau disambung dengan sambungannya, sangat banyak manfaatnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakai pakaian, lalu dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadha saub wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Diampuni Allah dosa-dosa kita. Berapa kali sehari kita memakai pakaian? Habis dosa kita. Sekali memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sambungan hadisnya, barang siapa makan satu makanan, sudah dia makan, dia baca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu, diampuni Allah dosa-dosanya. Ini habis makan, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah.
anak berpakaian alhamdulillah, imbah makan alhamdulillah, habis dosa kita diampuni Allah hanya makan pakai. Belum lagi kita sembahyang, kita baca Quran, semua itu kandungannya adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ada manfaatnya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعما يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا راضي، ولك الحمد بعد رضا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب. فمن يتوكل على الله هو حسبه إن الله بالغ أمره قد جل كل شيء قدره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين في دوامك الله وعلى الصحب، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الشيئات، ترفعنا بإنتك على الدرجات، وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموسم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.